Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami boleh bersama dengan anak-anak-Mu yang diberkati oleh Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan berkati setiap kami dengan pewahyuan daripada sorga, sehingga mata hati dan mata rohani kami dijadikan terang, dan firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami, dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Ya, jempolnya dulu. Ya, senang sekali. Hari ini hari Selasa 4 Agustus. Boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Kita yang mengikuti puasa raya selama 40 hari, ini adalah hari yang ke-35 ya. Tinggal 5 hari lagi kita selesai puasa raya 40 hari. Dan saya boleh melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu sekalian cerah sekali ya, penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya untuk Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim. Ya, pada pagi hari di Amerika dan untuk sore hari di Indonesia, saya mengucapkan puji syukur, haleluya, semua dalam keadaan baik. Pada sore hari ini, pagi hari di Amerika, kita mau belajar ya, karena hidup itu harus selalu belajar ya, bahwa kita harus hati-hati jangan sampai unsur butuh akan Tuhan itu dikubur iblis. Saudara, pada dasarnya di dalam hidup setiap manusia itu ada hembusan nafas Tuhan. Ya, di dalam hidupnya kita sebagai orang percaya itu ada hembusan nafas Tuhan.
Sesuai Kejadian 2 ayat 7 katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Unsur inilah yang membuat manusia ini hidup dan memiliki kesadaran bahwa mereka itu butuh Tuhan. Mereka membutuhkan realita Tuhan. Mereka membutuhkan hadirat. Kita nggak peduli semua agama apapun, kepercayaan apapun. Kita sebagai manusia itu butuh akan Tuhan. Memiliki ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan unsur ini juga yang membuat manusia melakukan untuk mencari Tuhan. Dalam hati kita, apapun juga selain roh Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Saudara, selama kita mencari Tuhan, maka Tuhan itu akan membuat semua itu segala sesuatu akan ditambah. Tuhan akan membuat kita berhasil. Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang. Ada perlindungan Tuhan, janji Tuhan seperti yang tercantum di dalam seluruh Mazmur 91. Dan banyak janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Tentunya Yohanes 10 kata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Kita harus sadar ya bahwa iblis itu adalah pembunuh, pencuri, dan pembinasa yang senantiasa ingin membinasakan hidup kita. Untuk itu, unsur butuh akan Tuhan ini yang ada di dalam kehidupan manusia, ini yang coba terus ditimbun atau mau dikubur oleh iblis, yaitu melalui berbagai kesibukan kita sehari-hari. Emosi negatif yang membuat kita nggak bisa bersyukur. Peristiwa traumatis yang mengingat kita akan masa-masa lalu yang harusnya kita lupakan. Ya, segala keinginan daging kita yang selalu menuntut kita lebih. Sosial media yang begitu banyak ya, yang lebih dominan menguasai hidup kita. Dan masih banyak lagi unsur-unsur yang dipakai oleh iblis untuk mengubur unsur butuh kita akan Tuhan. Dan hal ini sangat ironis sekali karena sudah mempengaruhi seluruh generasi, tua maupun muda. Saudara, suka atau tidak suka, saat ini memang kita berada di dalam dunia. Ya, ada saja hal-hal yang melemahkan diri kita untuk kita mencari Tuhan. Untuk mempercayai firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita dan mengiring Tuhan. Ada saja benturan-benturan kehidupan yang akan kita alami dalam berpotensi membuat kita mudah menyimpang atau mundur dari perjalanan destinasi yang sudah Tuhan berikan. Jika kita tidak sikapi dengan tepat, maka hidup kita ini akan menjadi sangat-sangat manusiawi. Dengan kita berkata, kan kita masih hidup di dunia. Ya. Sehingga hati kita menjadi begitu rentan, saudara. Jadi kita perlu menguatkan hati kita yang rentan ini. Untuk kita sadar dan meneguhkan hati kita kembali. Untuk tetap percaya kepada firman-Nya. Dan yang merupakan tanggung jawab ya, di mana kita harus berjalan karena firman ini adalah pelita bagi kaki kita supaya kita dapat berjalan menuju destination yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus sebagai penolong diberikan Tuhan itu akan menggerakkan kita, menghidupkan kembali kita supaya kita mempunyai rasa untuk butuh akan Tuhan dalam hidup kita. Yang harus kita pikirkan supaya usaha iblis untuk menggagalkan kita mencari Tuhan atau mengubur usaha kita mencari Tuhan, itu saudara kita perlu tahu yang pertama, kita perlu tahu bahwa kita ini adalah
hidup di dalam hidup yang sangat singkat dibanding dengan kekekalan yang tidak berujung dan berakhir. Saudara, jadi sangatlah bodoh kalau orang hidup ini kita hanya tertuju pada apa yang ada di dunia ini, yang sementara ini sangatlah begitu rentan. Saudara, betapa malangnya kalau hidup kita ini hanya tertuju pada apa yang di dunia. Saudara, seperti apa yang dicari di dunia, gelar, harta, kedudukan, uang, pangkat, dan ini kita akan merasa kalau kita punya semuanya, kita akan merasa mapan karena kita mempunyai sukses dalam semuanya ini. Saudara, tidak akan pernah ada kemapanan hidup di dunia ini. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya kita kembali ke rumah. Kalau sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Bapa, semua kemapanan ini tidak ada yang bisa kita bawa. Saudara, kita juga harus ingat bahwa dunia ini bisa berubah setiap saat tanpa bisa diramalkan. Tanpa bisa diprediksi sebelumnya, semuanya bisa terjadi dan bisa berubah. Saya baru baca di dalam satu keadaan di mana satu orang yang begitu kaya, saudara. Tetapi dalam satu hari itu semuanya habis, saudara. Rumahnya roboh, ambruk, saudara. Begitu dia akhirnya tidak mempunyai. Tidak disangka-sangka, tidak diduga, tidak diramalkan, tidak bisa diprediksi. Dunia ini bisa berubah. Itulah yang kita mau pelajari dari Tuhan yang menciptakan hidup melalui firman atau kabar baik. Kabar baik ini bukan cuma untuk kita menikmati hidup di bumi. Tapi kabar baik yang Tuhan berikan ini, yang kita jalani ini, akan menikmati kehidupan yang panjang yang terjadi di balik kubur kita. Saudara, saya tahu BMC New York 15 tahun anniversary nanti pada tanggal 9. Ini adalah satu tempat, satu gereja yang dikehendaki Tuhan, yang memberikan kabar baik, ya, yang kita dengarkan memberikan kabar baik, ya, seperti rumah sakit di mana jemaat ini sebagai pasien ada yang sakit, ada yang fisik, ada yang sakit dompet, ada yang sakit keluarga, sakit pekerjaan, sakit stres, banyak persoalan, ya. Banyak masalah, sakit persoalan kehidupan, yang banyak orang datang ke gereja. Dan gereja saya percaya akan memberitakan kabar baik. Tetapi yang kita perlu ketahui, sakit kita yang sesungguhnya itu, yaitu ada di dalam jiwa kita. Karena itu gereja memberikan firman Tuhan, ya. Kita percaya sifat dasar kita yang sakit, batin kita ini sakit, jiwa kita ini yang sakit. Karena apa? Karena unsur butuh Tuhan, hembusan nafas dalam diri kita ini ditimbun dan dikubur oleh iblis. Jiwa kita ini, saudara, kalau dalam Roma dikatakan bahwa kita itu diterjual dalam kuasa dosa. Untuk itu yang perlu disembuhkan itu adalah jiwa kita. Dan kesembuhan ini tidak bisa disembuhkan jiwa manusia itu selain Tuhan yang menciptakan kesembuhan jiwanya itu melalui firman. Oleh karena itu kalau di gereja dengar firman dengan baik-baik, tangkap firman dengan baik-baik. Saudara, berulang-ulang waktu Daud menghadapi masalah di dalam hidupnya. Dia tahu sumber masalahnya itu adalah jiwanya. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur 42 ayat 1-6, beberapa kali Daud berkata, air mataku menjadi makananku sepanjang hari. Berarti Daud dalam keadaan susah. Sementara jiwaku gundah gulana, hidupku tertekan.
Maka aku berkata kepada jiwaku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ayo berharaplah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya. Waktu jiwanya tertekan, Daud selalu ingat. Saudara, sumber daripada segala masalah kita, itu ada dalam jiwa kita. Itu yang perlu disembuhkan, saudara. Dan jiwa kita ini yang selalu berusaha untuk mencari Tuhan. Jangan sampai keadaan dunia saat ini, keadaan sosial media yang mengekspos banyak sekali berita-berita, itu yang kita menjadi konsumsi kehidupan kita, sehingga unsur mencari Tuhan dikubur oleh itu. Saudara, di perjanjian lama hidup manusia diatur, ditata, dikendalikan oleh hukum dan agama pada umumnya. Tetapi orang percaya bukan ditata oleh hukum yang dimiliki oleh semua agama. Batin manusia ini disembuhkan, saudara, oleh apa? Firman Tuhan. Sakit ekonomi, sakit fisik, masalah hidup semua, dasarnya, akarnya itu dari jiwa kita. Kalau Tuhan sembuhkan kita, saudara, jiwa kita ini sembuh, kita bisa mencari Tuhan, hidup kita mencari perkara yang di atas, jiwa kita bersyukur, jiwa kita bisa berkata bahwa Tuhanlah semua kekuatanku. Jiwa kita bisa berkata sehingga mulut kita bisa berkata-kata tentang firman yang positif. Saya percaya berkat itu akan terjadi dalam hidup kita. Perkataan positif kita akan berkata, aku disembuhkan, itu akan terjadi. Segala janji-janji firman Tuhan itu akan terjadi. Kalau jiwa kita ini beres di depan. Kalau batin kita ini sungguh-sungguh beres di hadapan kita. Saudara, untuk itu kodrat hidup kita ini harus dirubah. Harus belajar mengenal kebenaran. Supaya engkau bisa sampai kepada Bapa. Kalau keberadaan Tuhan ada dalam hidup kita, ya aku di dalam engkau dan engkau ada dalam aku, maka otomatis kita akan hidup dengan segala berkat dan kemenangan. Akan janji Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Supaya aku datang memberikan mereka hidup dan hidup dengan segala kebenaran, kelimpahan. Kalau kita tidak merubah kodrat hidup kita, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Saudara, nggak bisa orang sembarangan yang bisa masuk ke surga. Alkitab berkata tidak ada orang najis yang masuk kota. Tidak sembarangan, saudara. Orang yang tidak sungguh-sungguh hatinya ini betul-betul melekat pada Tuhan. Tuhan dalam aku dan aku dalam dia. Saudara, sekarang tinggal kita. Sudah pantaskah kita untuk menerima, bisa masuk menghadap ke Bapa? Saudara, sehingga jangan sampai kita ini terlambat berobat. Kita perlu diobati jiwa kita, batin kita. Kalau kita tidak diobati jiwa kita, batin kita, ya, kodrat kita, saudara, kita ini doa aja malas, saudara. Ya, baca Alkitab aja malas, saudara. Menyembah Tuhan itu malas. Saudara, kalau saudara berobat ke dokter dan dokter berkata, oh kamu saat ini mengalami kanker stadium 4. Maka orang ini akan berusaha pergi ke Jepang, pergi ke Jerman, ke Penang, ke Singapura, antri berjam-jam supaya bisa sembuh. Berapa harganya dibayar supaya sembuh. Tetapi untuk kekekalan, kok tidak ada orang yang semik demikian berapi-api untuk bayar harga mencari Tuhan. Saya juga merasa saya belum sempurna, ya. Tapi tiap hari demi hari kita mau berjuang untuk memperhatikan kebutuhan jiwa batin kita. Kita harus berjuang hidup seperti Yesus sebagai teladan kita. Kita harus berjuang untuk hidup berkenan di hadapannya. Roma 8 berkata, untuk merubah sifat dasar itu nggak gampang.
perlu waktu. Karena waktu sudah berlalu, sudah punya, kalau kita sudah tidak ada waktu, tidak ada titik balik, saudara, kita nggak bisa berubah lah. Saudara, ada momentum untuk mengubah kita. Misalnya, ada kita miss 1, Tuhan ganti, Tuhan ampuni. Miss 2 lagi, Tuhan ganti, Tuhan bisa ampuni. Miss 3, Tuhan bisa gak ampuni, Tuhan ganti lagi. Tapi kalau kita miss terus, maka ada waktunya Tuhan tidak akan bisa menggantikan lagi. Dalam kitab Timotius dikatakan kita menjadi cap menjadi milik iblis selamanya. Saudara, ini satu keadaan yang ngeri, tidak bisa lagi. Kita kadang menyadari ada banyak masalah dalam hidup kita, tapi sering kita tidak menyadari yang harus diterapi dan yang harus disembuhkan. Pada waktu kita datang ke dokter, dokter memberi resep di mana kita harus mematuhi resep itu. Pantangannya apa, obatnya apa. Kalau kita tidak mematuhi, saudara, kita nggak sembuh. Saudara, kalau saudara ke gereja dengar firman Tuhan, tapi saudara tidak konsumsi firman Tuhan itu, tidak dilakukan, maka kita nggak bisa sembuh dan kita akan mengalami penyakit yang berkepanjangan. Apalagi kalau kita dengar khotbah, ya, terus kita tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saudara, oleh karena itu saya percaya, saudara, babi dan domba itu beda. Babi itu meskipun dicuci bersih, saudara, didandani, ya, umpamanya dikasih pita, saudara. Tapi begitu lihat comberan, dia masuk lagi. Tapi domba, lihat comberan dia kuat. Karena dia tidak betah. Karena apa? Sifat dasarnya beda. Karena itu jangan membuang mutiara kepada babi. Karena kelas babi itu tidak bisa diubah lagi, saudara. Saudara, kita juga jangan puas dengan saudara merasa sudah baik. Semua agama itu mengajarkan kita baik. Tapi kekristenan beda. Kekristenan itu mengubah kita untuk tidak menjadi sama dengan dunia. Saudara, kita harus menyangkal diri kita dari dunia yang selalu nampak indah. Yang bertahun-tahun kita sudah terkunci dan kebodohan kita melihat dunia yang indah. Ya. Makan firman itu, saudara. Orang makan itu kan tidak seminggu sekali, saudara. Masa makan itu seminggu sekali kalau ke gereja. Kita kan butuh makan itu setiap hari. Saudara, ini gereja tempatnya. Ayo ibadah dengan sungguh. Siapkan hatimu, ditaburi firman Tuhan. Supaya apa? Firman itu mengubah hidup kita. Sehingga firman itu mengubah hidup kita. Sehingga kita punya gen seperti Yesus. Dan kita dideklar menjadi anak Allah. Saudara, oleh karena itu yang kedua kita perhatikan. Kebiasaan doa kita tuh jangan sampai kendor. Berdoalah tanpa putus. Meskipun belum dijawab, ayo tekun. Usaha lebih lagi. Kalau belum dijawab, ayo usaha lebih lagi. Ketok pintu. Ketok pintu itu tidak sekali, saudara. Ketok pintu bisa beberapa kali, saudara. Lutut ini jangan sampai goyang. Kita harus punya kegigihan, saudara. Orang yang gigih ini, saudara, adalah orang yang bisa mencapai keberhasilan. Doa itu, saudara, memang bukan sesuatu yang instan. Ada yang satu kali dijawab, bila perlu diketuk pintu. Saudara, ayo berdoa berjalan bersama Tuhan. Napas orang Kristen ini adalah doa dan firman. Bukan mujizat dan berkat, saudara. Sekalipun jalan kita belum melihat titik terang. Mending kita berjalan di jalan sempit tapi terang. Daripada kita berjalan di jalan lebar, tapi gelap. Dan bahkan mungkin ada serigala yang tersembunyi. Saudara, mending kita berjalan dalam jalan yang sempit, agak susah, tapi bersama Tuhan. Karena kita tahu ada tujuan yang pasti. Saudara, kehendak kita tidak bisa berjalan menurut kehendak kita. Karena kehendak kita itu tidak seperti kehendak Tuhan. Seperti tahunnya langit dan bumi. Begitulah rencana Tuhan dengan rencana kita.
Yang ketiga, jangan sampai kita mempunyai kebiasaan penundaan. Mau doa, tunda dulu. Mau baca firman, tunda dulu. Masih ada WA, tunda dulu. Mau berdoa, tunda dulu. Penundaan ini membunuh hidup kita, saudara. Roh berkata, ampuni suamimu, ampuni istrimu, kembali kepada istrimu, kita menunda. Sering kita lebih dengar suara penundaan daripada Roh Kudus. Semakin banyak penundaan terjadi, semakin kita kehilangan kesempatan, semakin kita jiwa kita semakin tidak sembuh, saudara. Yang keempat, kejarlah kekudusan. Jangan merasa kita tidak bersalah, ya, kurang butuh sama Tuhan, kurang berdoa. Suatu hari mungkin kita tidak berdoa masih kuat. 1 bulan mungkin kita tidak berdoa masih kuat. Tapi suatu hari, saudara, kita akan jatuh. Kita harus menjaga kekudusan karena kita manusia tinggal dalam tubuh Adam dan Hawa. Kecerundungan hati kita ini adalah jatuh, ya. Sangat gampang kita ini jatuh dalam dosa. Saudara, oleh karena itu kejar kekudusan. Jangan hidup melawan arus firman, tapi ikutilah firman. Yang kelima, ayo kita datang pada Tuhan itu apa adanya. Jangan datang pada Tuhan pakai topeng, saudara. Orang yang gampang berubah adalah orang yang memiliki kesadaran siapa aku. Oleh karena itu datang pada Tuhan, jangan pakai topeng. Ada orang datang pada Tuhan menyembunyikan kelemahannya. Ada orang yang datang pada Tuhan menyembunyikan kekurangannya, ya, dan bersembunyi di balik topeng, sehingga semua tuh kelihatannya dari depan tuh everything looks so nice, semua kelihatan baik. Padahal di balik itu ada topeng-topeng kelemahan, kekurangan kita yang kita sembunyikan. Ayo datang pada Tuhan apa adanya. Saya percaya kalau kita datang pada Tuhan apa adanya, orang yang dapat berubah adalah orang yang datang pada Tuhan tanpa topeng, datang pada apa adanya. Kalau saudara datang pada Tuhan apa adanya, gampang banget hidup saudara dirubah oleh Tuhan. Dan hidup kita semakin berkenan dan menjadi berkat pada Tuhan. Sehingga usaha kita untuk senantiasa mencari Tuhan itu sungguh-sungguh tidak akan ditimbun dan dikubur oleh iblis. Sehingga hidup kita berkemenangan. Semangat luar biasa. Amin. Kami berdoa untuk semua jemaat yang mengikuti Zoom pagi hari ini, Tuhan. Biar kami tetap punya semangat untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Karena kita tahu hidup ini singkat, Tuhan. Kita tidak mau hidup di dalam area dunia, ya Tuhan. Dan segala motivasinya, metode dunia saat ini, Tuhan. Tapi kami mau berusaha berubah, Tuhan. Mendahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara, kita mau hidup sungguh-sungguh, tidak menunda-nunda, Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh berusaha untuk mendengar suara Tuhan yang datang pada kita. Kita mau datang pada Tuhan apa adanya, Tuhan. Ini aku. Aku ada banyak kelemahan. Aku banyak kekurangan, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mengangkat engkau. Orang yang rendah hati adalah orang yang diangkat oleh Tuhan. Tapi orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mencari Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dengan secara luar biasa. Amin.